Baik pemirsa TVR Parlemen, pimpinan politik Denmark Swedia Rasmus Paludan yang juga merupakan kepala dari partai politik sayap kanan Denmark Stamkurs melakukan pembakaran Al-Quran dalam demonstrasinya di depan kedutaan besar Turki di Swedia pada Sabtu 21 Januari lalu. Aktivis anti-Islam Rasmus Paludan juga bersumpah akan melakukan aksi serupa hingga Swedia dan Finlandia mendapatkan dukungan dari Turki untuk bisa bergabung dengan aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Nah, tentunya aksi tersebut menuai kecaman keras dari dunia internasional termasuk Indonesia karena aksi tersebut dinilai telah menodai toleransi beragama. Nah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga telah memanggil Duta Besar Swedia untuk Indonesia yaitu Marina Berg untuk menyatakan kutukan dan kekecewaan atas pembakaran Al-Quran. Kemenlu dalam pertemuan tersebut juga mengaku sudah meminta kepada pemerintah Swedia untuk tidak kembali mengulang aksi tersebut. Nah, untuk mengetahui tanggapan dari DPR RI, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Dev Akbarsyah Fikarno dari fraksi Partai Golkar. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, terkait dengan aksi pembakaran Al-Quran oleh politisi Swedia. Nah, kira-kira bagaimana ini, Pak, tanggapannya di Komisi 1? Ini kemarin kita bahas, ada banyak hal yang dari aspek yang kita bisa ulas dari hal ini. Yang pertama itu adalah double standard demokrasi yang negara barat terapkan. Nah, di satu sisi ketika melakukan hal-hal segini seperti penghinaan membakar kitab suci Al-Quran, lalu penghinaan Nabi Muhammad, terus juga penghinaan terhadap agama Islam, itu kan sangat amat melukai dan membuat amarah kepada kita umat Muslim. Karena itu jelas-jelas merendahkan akan agama Islam, agama yang dipercayai dan juga menjadi salah satu populasi terbesar di dunia. Nah, negara-negara Barat selalu berlindung di balik kata-kata demokrasi, kebebasan berekspresi. Akan tetapi ketika tokoh-tokoh dunia, apakah dari dunia Islam ataupun dunia negara-negara Asia, ketika mengkritik atau menyerang Israel, kita disebut anti-Yahudi. Nah, apa namanya, antisemitit ya, saya lupa tuh. Nah, hal itulah yang harus kita suarakan, bahwa negara Barat ketika mereka mempromosikan, ketika mendorong demokrasi, kebebasan berbicara, kebebasan kita melaksanakan kegiatan bernegara, ini harus ada standar yang sama. Jadi jangan menggunakan demokrasi ketika menguntungkan, ketika sesuai dengan agenda politik masing-masing. Tapi ketika ini bertentangan dengan sikap politik ataupun juga keyakinan dan kepercayaan masyarakat, ini justru diberangus. Demokrasi justru distort, digeser. Nah, banyak hal juga gitu, misalnya kayak hal tentang pernikahan LGBTQ. Banyak gembala-gembala ataupun juga imam-imam yang sampai akhirnya pulang dari negara mereka itu berada, negara-negara Barat. Kenapa? Karena mereka tidak mau menikahkan LGBTQ. Nah, jadi ya hal inilah yang harus menjadi perdebatan kita dan harus kita dorong di forum-forum multilateral, apakah itu di AIPA, IPU, bahkan ataupun di UN sendiri, bahwa demokrasi itu harus saling menghormati, saling menghargai, jangan hanya mau menang sendiri gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat dampak, Pak, terhadap hubungan diplomatik khususnya dengan Indonesia, ini akan ada dampaknya nggak sih, Pak? Kalau dampak langsung sih saya belum lihat ya, tapi ya pasti ini harus menjadi catatan bagi kita ketika mereka mulai menaikkan isu-isu yang hal yang sama yang berkaitan, wah ini ada pemberangusan demokrasi di Indonesia, kita juga bisa menggunakan kartu yang sama loh. Ketika waktu Al-Quran dibakarin, sikap politik kalian di mana gitu ya. Ya, ini harus menjadi catatan dan juga kita harus bersikap bahwa kita tidak bisa terus-menerus mengikuti kemauan negara Barat, bahwa kita harus memiliki pandangan dan juga prinsip yang kuat untuk berkaitan tentang kebebasan beragama di Indonesia. Nah, kalau rekomendasi Pak untuk pemerintah agar kasus ini misalnya tidak terulang, karena kan ini menuai kecaman keras Pak, khususnya di kita sebagai negara Muslim terbesar. Tentunya ya kita terus meminta bahwa pemerintah Swedia harus memberikan sanksi yang tegas, sikap yang tegas, bahwa tidak boleh membakar kitab-kitab suci agama lain, tidak boleh menghina simbol-simbol agama lain. Karena ya kalau misalnya itu terjadi di Indonesia, tentu pasti akan membuat amarah yang besar.
Ya kita ingat saja waktu kasus Ahok diproses, itu menjadi perhatian, bahkan menjadi pertanyaan bahwa dengan negara-negara Barat. Nah ya sama juga semestinya, hal yang sama dong kita bisa pertanyakan. Mereka juga nggak bisa melindungi umat beragama Islam di negara Barat. Nah ya itu ya harus ada timbal balik dan harus ada ketegasan sikap dari semua pihak. Nah ini kalau masyarakat kita sendiri sudah terprovokasi nampaknya gitu Pak. Mungkin ada himbauan atau pesan Pak untuk masyarakat? Ya tentunya kita terus mendorong agar kita menjaga kondusivitas. Kita tetap ketika mau ingin menyampaikan sikap tetap di jalur yang normal. Jangan sampai ada kericuhan dan jangan sampai menimbulkan konflik perpecahan antara umat beragama di Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Dev. Baik, demikian pemirsa hasil perbincangan saya dengan anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Dev Akbar Syafika. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan bahwa DPR RI mendorong kepada pemerintah untuk terus menekan pemerintahan Swedia agar kasus ini tidak terulang, dan DPR juga meminta kepada pemerintah Swedia untuk memberikan sanksi tegas terhadap aktivis yang melakukan pembakaran Al-Quran dan juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia itu sendiri, di masyarakat Indonesia itu sendiri. Saya Fitian Onillah, kembali ke studio.